Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita begitu banyak nikmat sehingga pada hari ini saya masih bisa melaksanakan perbaikan nilai UAS fatwa zakat. Tak lupa selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada seorang manusia yang telah memanusiakan manusia dengan semanusianya manusia. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang mana akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya cintai, saya di sini akan membahas sebuah buku yang mana ini adalah sebuah tugas dari perbaikan nilai UAS fatwa zakat, yaitu tentang buku Had Kifayah. Had Kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga, ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat sesuai kondisi wilayah dan sosioekonomi setempat. Adanya had kifayah sangat membantu dalam menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga. Apakah tergolong mustahik fakir miskin atau tidak, yang ditentukan berdasarkan pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu. Dalam kajian ini, penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan had kifayah meliputi 7 dimensi, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dan perspektif maqasid syariah. Kajian ini menggunakan metode analisis data sekunder atau ADS terhadap data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil survei Badan Pusat Statistik, expert judgment atau keterangan para ahli, dan data internal Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Secara umum, besaran nominal had kifayah ditentukan per keluarga dengan asumsi setiap rata-rata keluarga terdiri dari 4 orang, yaitu suami, istri, 1 orang anak usia sekolah dasar, dan 1 orang anak usia sekolah menengah pertama atau SMP. Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh BPS. Sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, maka nominal dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah aktual keluarga. Adapun metode analisis dan dari masing-masing dimensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode analisis data yang digunakan dalam dimensi makanan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan saat menghitung angka kecukupan gizi yang harus dipenuhi oleh setiap orang per hari berdasarkan adult equivalent unit, yang artinya pengukuran kalori disertakan dengan orang dewasa berdasarkan kelompok umur tertentu. Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji informasi terkait pangan dan gizi di Indonesia melalui berbagai data dan literatur. Yang kedua, metode analisis data yang digunakan dalam dimensi pakaian adalah pendekatan analisis kualitatif. Adapun harga yang digunakan dalam perhitungan dimensi pakaian adalah harga konsumen beberapa barang dan jasa kelompok sandang yang merupakan hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Yang ketiga, dalam dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga
Batasan harga rumah yang digunakan adalah berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 552 KPTS M 2016 tentang batasan penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi. Batasan harga jual rumah sejahtera, tapak dan satuan rumah sejahtera susun, serta besaran subsidi bantuan uang muka, perumahan dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 21 PRT M 2016 tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk perhitungan biaya fasilitas rumah tangga yang terdiri dari biaya listrik dan air mengacu kepada Suesenas BPS. Sedangkan untuk biaya LPG dan kajian had kifayah ini berdasarkan atas harga LPG dari Kementerian Perdagangan. Total had kifayah untuk tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga adalah hasil penjumlahan dari batasan harga jual rumah sejahtera setapak dan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas rumah tangga. Yang keempat, metode analisis data yang digunakan dalam dimensi ibadah merujuk pada analisis fikih kebutuhan ibadah yang melibatkan fisik atau ibadah jasadiyah dan ibadah non-fisik atau ghair jasadiyah, seperti ibadah i'tikadiyah, ibadah qalbiyah atau ibadah lafziyah dan ibadah maliyah. Kajian had kifayah memperhitungkan pakaian yang digunakan untuk ibadah jasadiyah seperti sarung dan mukena serta biaya pendidikan agama untuk ibadah selain jasadiyah. Kuantifikasi biaya pakaian ibadah menggunakan data sekunder, harga eceran pakaian dari BPS atau harga konsumen beberapa barang dan jasa kelompok sandang. Sementara untuk biaya pendidikan agama, kuantifikasi biaya mengacu pada besaran penyaluran zakat konsumtif kepada guru mengaji atau ustadz yang dilakukan oleh Divisi Dakwah Basnas tahun 2017. Yang kelima, metode analisis data yang digunakan dalam dimensi pendidikan berdasarkan standar Satuan Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS 2017 dan Satuan Biaya Personal 2017, yakni dengan menghitung satuan angka minimal yang diperlukan bagi setiap anak Indonesia untuk mengakses pendidikan dasar berjenjang per bulan. Yang keenam, metode analisis data yang digunakan dalam dimensi kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 16A dengan besaran biaya yang ditanggung oleh pemerintah yaitu 19.225 per bulan. Dengan diwajibkannya seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki jaminan kesehatan oleh pemerintah, maka besaran biaya had kifayah untuk dimensi kesehatan di setiap provinsi per bulannya memiliki nilai nominal yang sama. Dalam hal terdapat anggota keluarga yang tergolong disabilitas berat, maka akan diperoleh tambahan biaya tertentu. Yang ketujuh, metode analisis data yang digunakan dalam dimensi transportasi adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu ringkasan pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia 2017 yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Hasil perhitungan had kifayah menunjukkan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp3.011.142 per keluarga per bulan, sedangkan had kifayah perorangan mencapai Rp772.088 per kapita per bulan. Jawa Tengah memiliki nilai had kifayah terendah dengan nilai Rp2.791.147 per keluarga per bulan atau Rp715.679.000 per kapita per bulan. Dan nilai had kifayah tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp3.363.105 per keluarga per bulan atau Rp862.335 per kapita per bulan. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil kajian ini adalah keluarga dengan pendapatan di bawah Rp1.003.714
per keluarga per bulan menjadi prioritas pertama untuk dibantu. Selanjutnya keluarga dengan penghasilan antara Rp1.3.714 sampai dengan Rp2.007.428 per keluarga per bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara Rp2.007.428 sampai dengan Rp3.011.142 per keluarga per bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu. Sedangkan keluarga dengan penghasilan di atas had kifayah tetapi masih di bawah nisab zakat menjadi prioritas keempat untuk dibantu. Pada September 2017, lebih dari 10% penduduk Indonesia atau sekitar 26,58 juta orang merupakan penduduk miskin. Jumlah ini dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang melihat penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2017, besar garis kemiskinan Indonesia adalah Rp387.160. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau basic need approach, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Badan Pusat Statistik 2018. Sementara itu, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar $1,90 per hari pada tahun 2015 sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Perbedaan pendekatan tersebut tentunya akan mengaruhi jumlah penduduk yang dinyatakan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan dua pendekatan yang dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa besaran garis kemiskinan yang menjadi tolak ukurnya berbeda. Dengan besaran $1,90 atau sekitar Rp25.000 per hari atau Rp750.000 per bulan, maka jumlah penduduk Indonesia yang dianggap miskin dengan garis kemiskinan internasional akan jauh lebih tinggi daripada jika menggunakan garis kemiskinan dari BPS. Begitu pula jika dilihat dari sudut pandang Islam, angka kemiskinan mungkin saja akan berbeda karena menggunakan pendekatan yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan dalam sudut pandang Islam adalah berdasarkan maqasid syariah dalam rangka menjaga agama atau hifz al-din. Hidup atau jiwa, hifz an-nafs, intelektual atau hifz al-aqal, keluarga atau keturunan atau hifz an-nas, dan harta hifz al-mal. Pendekatan dari sudut pandang Islam ini menjadi penting untuk juga diperhatikan karena Islam pun mengatur masalah kemiskinan. Salah satu aturan Islam, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan penanganan masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam bagi pemeluknya, yaitu memenuhi ketentuan pendistribusian zakat pun diatur dalam Islam yang diantaranya kepada fakir dan miskin. Namun ketentuan fakir dan miskin sebagai kelompok penerima zakat asnaf terbesar saat ini di Indonesia masih berupa kriteria yang bersifat kualitatif. Ahsan Wiono dan Fitria tahun 2013 yang mengkaji tentang kriteria penentuan penduduk yang benar-benar miskin membutuhkan bantuan atau had kifayah, memaparkan kriteria kualitatif untuk kelompok fakir miskin berdasarkan ketentuan pemenuhan maqasid syariah. Pun demikian dengan Ningrum tahun 2017 yang membuat kriteria kualitatif berdasarkan maqasid syariah untuk seluruh kelompok penerimaan zakat. Kajian-kajian tersebut menunjukkan upaya untuk menjelaskan konsep kemiskinan dari sudut pandang Islam. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum menyatakan secara kuantitatif batas di mana seorang dianggap miskin. Sementara itu di Malaysia, had kifayah telah dikuantifikasi oleh Lembaga Zakat Selangor atau LZS. Angka had kifayah diperoleh dengan menghitung jumlah pengeluaran kebutuhan dasar dalam satu rumah tangga yang meliputi 7 aspek, yaitu ibadah, tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Besaran had kifayah ditentukan per keluarga yang dibedakan berdasarkan kepemilikan rumah sendiri atau rumah sewa. Selain itu juga terdapat biaya tambahan dalam kondisi tertentu seperti jika terdapat tanggungan yang difabel ataupun jika terdapat anggota keluarga yang sakit kronis. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai lembaga pengelola zakat sekaligus koordinator organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi tersebut.
dalam rangka mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan. Basnas merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat. Adanya acuan yang jelas dan terukur untuk menentukan kelompok fakir miskin ini dapat membantu penentuan pemerintah, penerimaan manfaat serta perencanaan program yang tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengingat dana yang dikelola Basnas merupakan dana zakat yang ketentuannya telah diatur dalam Islam. Tentu sudut pandang Islam yang digunakan dalam melihat konsep kemiskinan, maka hak kifayah digunakan untuk mengukur berapa kebutuhan hidup minimum atau standar maqasid syariah yang diterapkan pada konteks dan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pusat Kajian Strategis atau Puskas Basnas melakukan kajian hak kifayah yang berupaya untuk menemukan angka pasti dari hak kifayah tersebut. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat du'afa. Pengelolaan zakat yang efektif dan tepat dapat mewujudkan masyarakat unggul dan berkemajuan. Hal ini terkait dengan fenomena bahwa pertumbuhan kelas menengah muslim di Indonesia ternyata diikuti oleh semakin banyak penambahan jumlah orang miskin dari kalangan umat muslim. Dalam konteks pengelolaan zakat, hal tersebut merupakan tantangan bagi pengelola zakat agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan perbaikan mekanisme pendistribusian zakat, supaya bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan. Sebuah langkah strategis dan sistematik perlu dilakukan, sekurang-kurangnya dengan memenuhi kebutuhan pokok atau basic need. Atas dasar ini, bantuan zakat yang diberikan perlu dihitung kembali berdasarkan batas kebutuhan pokok yang diperlukan oleh seseorang, yang dalam hal ini dilihat dengan sudut pandang Islam sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk memelihara 5 perkara atau maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian hak kifayah. Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata kafa, yakfi, kifayah, yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain. Selain itu, kifayah juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan kifayah menunjuk kepada dua hal utama, yaitu makanan, kemandirian, tidak perlu bantuan orang lain. Adapun secara istilah, para ulama memberikan pengertian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, antara lain: 1. Ibnu Abidin menyatakan bahwa hak kifayah adalah batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Masuk dalam hal ini adalah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau hal lain seperti perkakas dan kendaraan yang tidak sampai pada tahap kemewahan. Yang kedua, Imam Nawawi menyatakan bahwa kifayah adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini menandakan bahwa sesuatu disebut kifayah apabila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, Imam Syatibi mengungkapkan bahwa hak kifayah merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgen, dan fundamental. Hak kifayah bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia. Dari pengertian di atas terdapat kemiripan antara kifayah dengan istilah kafaf. Kafaf adalah kadar kebutuhan manusia tanpa kekurangan dan kelebihan. Adapun kifayah adalah suatu batas kecukupan bagi seorang yang membuatnya tidak meminta kepada orang lain. Meskipun demikian, terdapat titik perbedaan di antara keduanya. Ukuran kafaf bagi sebagian orang terbatas pada hal-hal yang primer yang berupa sandang, pangan, dan papan. Adapun ukuran kifayah bisa berupa kebutuhan pokok yang sesuai bagi kehidupan normal seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, hak kifayah bukan hanya sekedar meliputi kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan di atasnya yang sangat urgent.
Landasan syariah dimensi had kifayah. Sebagaimana pengertian yang disebutkan di atas, maka had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga, ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerimaan zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosioekonomi setempat. Adanya had kifayah sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong mustahik, fakir miskin atau tidak pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu. Hadis berikut mendorong dirumuskannya had kifayah. Laisal miskinul lazi yatufu 'alan nas tarudduhul luqmatu wal luqmatan wat tamrohu wat tamrotan walakil miskinu lazi la yahiddu ghinan yughni wala yuftinu bahi fayusaddaq alaihi wala yaku fayas annas. Artinya, bukanlah dikatakan miskin seseorang yang mendatangi manusia lalu diberikan kepadanya sesuap 2 suap makanan dan sebutir 2 butir buah kurma, tapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan layak dan tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bersedekah kepadanya, tidak juga meminta-minta di hadapan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa secara singkat had kifayah adalah sebuah kondisi layak hidup seseorang serta mereka yang berbeda dalam tanggungannya. Had kifayah juga merupakan level yang lebih tinggi dari sekedar had kafah, dan sifat had kifayah bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Istilah lain had kifayah antara lain ada yang menyebut al-hajjah al-asliyah menurut ahli kitab mazhab Hanafi dan had al-ghina atau batas kekayaan. Had kifayah berangkat dari sebuah epistemologi maqasid syariah yang meliputi menjaga 5 hal, yaitu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Kelima hal ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam 7 dimensi, yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rumus had kifayah dalam kajian ini memiliki karakteristik tersendiri disesuaikan dengan kondisi layak hidup penduduk Indonesia. Kebutuhan pokok atau had kafah dalam konsep ini merujuk pada kebutuhan seseorang terhadap makanan. Meski demikian, kebutuhan pakaian dan tempat tinggal juga masuk dalam kategori ini. Termasuk dalam kebutuhan pokok pula aspek ibadah yang menjadi hal yang sangat fundamental bagi eksistensi manusia di atas bumi. Hal ini karena motif penciptaan manusia di atas muka bumi adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, had kifayah dikehendaki oleh Islam merujuk kepada sebuah konsep yang dapat mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan dapat memanusiakan manusia. Model kehidupan yang seperti ini bisa jadi memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Berkaitan dengan hal ini, Asy-Syaitibi menyatakan bahwa kebutuhan di suatu era dipenuhi sesuai dengan ukuran dan perhitungan era tersebut, tanpa ukuran yang pasti atau dengan kata lain tidak disamaratakan di seluruh situasi dan kondisi. Jika ada suatu keperluan, maka penentuannya ditentukan dengan analisa perhitungan, bukan dengan nas yang pasti. Sebagai contoh, apabila ada orang yang lapar, maka agama menyuruh untuk memberi makan hingga kenyang tanpa menyebutkan jumlah nominalnya. Jika sudah memberi makan tetapi belum menghilangkan rasa lapar, maka perintah memberi makan hasil berlaku hingga hilang rasa lapar. Selain kebutuhan primer dan menjadi faktor penentu kelestarian manusia, terdapat kebutuhan lain yang disebut dengan had wa kafaf yang meliputi semua kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain aspek pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Aspek pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan kebutuhan yang sangat fundamental yang melengkapi kebutuhan asasi manusia. Meskipun tidak menjadi faktor penentu kelestarian hidup manusia, tetapi hal ini merupakan aspek yang dapat menjadikan manusia berada pada taraf kehidupan yang normal dan berwibawa.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa had kifayah meliputi beberapa dimensi. Yang pertama, daruriyat asasiyat atau sandang, pangan, papan, dan ibadah. Yang kedua, hajiyat asasiyat, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dalam konteks kehidupan modern, kedua aspek tersebut dapat masuk dalam kategori kebutuhan pokok. Jika kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan ibadah menjadi aspek terpenting sejak manusia ada, maka aspek pendidikan, transportasi, dan kesehatan menjadi keperluan yang sangat mendesak pada era ini. Oleh karena itu, keperluan primer memiliki 7 dimensi, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kesimpulan, had kifayah adalah batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga, ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerimaan zakat atau mustahik fakir miskin sesuai kondisi, wilayah, dan sosioekonomi setempat. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, had kifayah memiliki 7 dimensi. Berdasarkan dengan kebutuhan daruriyat dan hajat asasiyat manusia. Dimensi had kifayah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Landasan teori setiap dimensi berasal dari landasan syariah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, serta landasan teori lain yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Kementerian, hasil survei BPS, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil perhitungan had kifayah menunjukkan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp3.011.142 per keluarga per bulan. Sedangkan had kifayah perorangan mencapai Rp772.088 per kapita per bulan. Jawa Tengah memiliki nilai had kifayah terendah dengan nilai Rp2.791.147 per keluarga per bulan, atau Rp715.679.000 per kapita per bulan. Sementara itu, nilai had kifayah tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, yaitu berjumlah berkisaran Rp3.363.105 per keluarga per bulan, atau Rp862.335 per kapita per bulan. Rekomendasi: sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, besaran had kifayah dalam kajian ini adalah sebesar Rp3.011.142 per keluarga per bulan. Dari angka tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk penyaluran dana zakat berdasarkan had kifayah sebagaimana dijelaskan. Yang pertama, prioritas pertama adalah kurang dari 1.003.714 rupiah. Prioritas kedua 1.003.714 sampai dengan 2.007.428 rupiah. Prioritas ketiga adalah 2.007.428 rupiah sampai dengan 3.011.142 rupiah. Prioritas keempat adalah 3.011.142 sampai dengan 4.159.999 rupiah.
Berdasarkan penjelasan di atas, keluarga dengan pendapatan di bawah 1.3.714 rupiah per keluarga per bulan menjadi prioritas pertama untuk dibantu. Selanjutnya, keluarga dengan penghasilan antara 1.3.714 sampai dengan 2.007.428 rupiah per keluarga per bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara 2.007.428 sampai dengan 3.011.142 rupiah per keluarga per bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu. Sedangkan keluarga dengan penghasilan di atas had kifayah namun masih di bawah nisab zakat menjadi prioritas keempat untuk dibantu. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Basnas dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Pertama, penyaluran dana zakat untuk kegiatan konsumtif atau layanan kedaruratan atau pendistribusian yang mencakup bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pada bidang dakwah dan advokasi seperti pengadaan dai untuk daerah rawan akidah. Pendistribusian zakat ditujukan kepada mustahik yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, pendistribusian difokuskan pada area prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif atau pendayagunaan mencakup bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, pendayagunaan difokuskan pada area prioritas keempat. Dalam area ini, mustahik sudah dapat dikategorikan sebagai mustahik yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, program pengentasan kemiskinan yang diberikan dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kapasitas produktifnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, dalam menentukan setiap kategori mustahik, baik itu mustahik dalam area pendistribusian maupun pendayagunaan, diperlukan penilaian secara komprehensif dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ada seperti indeks zakat nasional dan indeks desa zakat. Mungkin ini saja untuk penjelasan buku tentang had kifayah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini masih manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah pengucapan lafaz dan lain-lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.